Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dear Pep Guardiola, if you're watching this, gue ada satu lagu rekomendasi buat lo dengerin. Sedih tak berujung dari Glenn Fredly. Ditinggal istri, City lagi chaos, kehilangan setengah hartanya. Aduh, Pep kasihan banget. Tapi ngeliat semalam, Ih, lu ngetawain orang. Parah lagi Ya, lagi orang susah. lagi berduka, Lagi lagi susah. Susah lo di tahun Gila, ini lagi ini. parah nih, serius. maaf gue salah. Bukan, Suf. Gue dulu tadi, Bang, gue mau gimmick, boleh. Gue bilang gitu doang, gue gak tau gimmick lu begitu, Suf. Main support man dong. Iya dong, main support man. Aduh, kenapa mulu nih gue? Lo pikir itu Pep gampang milih Iya. bola ketimbang istri. Susah. Di, kasih tahu Di, enggak, kali ini sebagai co-host gue harus, aduh, kecewa gue. Seorang Pep Lagian juga tadi Guardiola. pilihan lagunya juga salah sih untuk Pep, lebih pas malu aku malu. Sebentar. Jumat ini penontonnya Di. Iya, anak muda. Anda kok nostalgia. Terlalu jauh ya? Kalau anak muda Tembang kenangan. ini ada lagunya Gen Z banget. Malam chaos ini. Iya, tahu kan nih? Rasa sepi, tak mau sendiri. Kan sendiri mulu Pep sekarang kalau malam. Lagi relevan. Iya. Ini nggak tahu aja Manchester gimana dia. Ampun. Manchester Pep stress lo sendiri. Iya. Tapi kalau kita lihat City, apa sih yang jadi masalah terus berulang? Apa Pepnya nggak belajar banyak tentang pemainnya, atau memang penurunan dari pemain-pemain yang ada sekarang sangat signifikan? Ya, casing point misalnya turunnya performa dari Kevin De Bruyne, terlepas dari cedera yang mengganggu, tapi mobilitasnya udah jauh berkurang, walaupun dia masih bisa melihat pergerakan rekannya, passnya masih oke gitu kan, tapi dia nggak menawarkan lagi hal-hal yang lain. Ilkay Gundogan yang balik dari Barcelona juga formnya udah bukan Ilkay yang kita tahu, dan semua pemain ini yang tadinya punya peranan yang sangat vital gitu kan. Terlebih dengan hilangnya Rodrigo tentunya menjadi masalah, tapi harusnya kan Pep bisa menyesuaikan, karena ini sudah berbulan-bulan hal-hal ini terus berulang buat City kehilangan lead apalagi. Iya, Gundogan jelas udah bukan pemain yang sama ketika dia pergi dari City ya. Dan ini udah pernah dibahas juga di beberapa episode lalu. Kalau gue bilang masalah utamanya jelas masalah usia yang udah mulai tergerus dari para pemain City. Pengalaman mungkin jelas banyak banget, tapi jelas usia nggak bisa bohong. Dan ini untuk pertama kalinya City-nya Guardiola tuh rata-rata usianya usia paling tua nih di musim ini, rata-rata 27-28, which is ini situasi yang belum pernah dialamin sebelumnya. Tapi kalau dari segi masalah kolektivitas dari lini depan dalam 1 bulan terakhir gua rasa udah improve banget. Foden udah kembali subur lagi, Haaland juga udah mulai kembali nyetak gol lagi, Savinho udah mulai bisa diandalkan dari segi output. Tapi dari segi masalah belakang, lini belakang menurut gua belum ada obatnya sih. Ini total jadi game ke-9 yang mana City udah punya keunggulan, tapi harus merelakan keunggulan tersebut lepas. Ini bahkan Feyenoord pun juga belum lama-lama banget kan, baru bulan Desember lalu mereka ngelakuin itu, tapi kejadian lagi di bulan ini. Jadi jelas masalah lini belakang ini udah terlalu dalam. Dan gue pernah bilang juga ke Mas Aryo, di masalah City ini bukan sekedar Walker doang menurut gue. Kan banyak musim ini karena Walker udah begini-gini, tapi bukan sekedar Walker, tapi siapapun backnya nggak bisa mengantisipasi crossing gitu. Dan gue cukup mengejutkan juga ketika baca stats, box defending City adalah tim terburuk di Premier League dari segi membiarkan lawan melakukan crossing, dan itu terbukti emang rapuh banget sih dari segi crossing. Lawan-lawan selalu bisa memanfaatkan. Bahkan João Neves bukan pemain paling tinggi di skuad PSG, tadi malam bisa berdiri bebas dan menyelesaikan peluang yang bisa bikin mereka unggul 3-2 semalam dari atas City. Tapi dari lini belakang, gue lihat kemarin setelah gagal diproyeksikan jadi left wing gitu kan, Matheus Nunes dicoba nih game ketiga dia dicoba jadi right back gitu kan, gantiin Kyle Walker dan Makin hancur ya. Makin hancur ya. 2 gol dari PSG, comeback-nya itu dari kesalahan si Matheus Nunes. Lu ngeliatnya gimana Mas Aldi? Gini, kalau lihat City, kita nggak bisa meng-highlight satu pemain doang. Ini masalah kolektif dan masalah yang membingungkan gitu loh. Karena belum beberapa lama yang lalu ini tim yang sangat mendominasi gitu. Ini tim yang sangat luar biasa. Makanya gue bilang kan di sini juga bahwa penurunan performa City ini cukup mengagetkan, cukup membingungkan gitu. Kayak sampai seolah-olah kayak ada sesuatu yang di belakang atau di atas itu emang seolah-olah kayak bikin City begini dulu gitu. Atau Apa tuh? Ya Charges. hal yang ya kita jangan sebutkan di sini gitu. Bayangkan menghadapi PSG dengan ball position seperti ini hal yang red alert banget. Bukan atau City banget. blue alert bagi City gitu ya, bahwa ini bukan City banget, dan membiarkan lawan membuat 26 total shot ke gawang sendiri dengan XG yang kalah, bahwa
ini sudah terlalu berantakan. Ini sudah terlalu aneh. Bahkan gue mengulang-ulang kata aneh karena ini nggak City banget. Bahkan fansnya pun gue yakin pada bingung. Ada apa dengan City saat ini gitu? Karena City biasa melakukan press dari tengah. Makanya lawan tuh kesulitan sekali menembus sampai ke back. Karena di tengah tuh udah mati duluan gitu. Bagaimana seorang Rodri mengorganize lini tengah itu sebaik mungkin gitu. Jadi ini tuh benar-benar dari tengahnya udah gampang banget dijebol. Organisasi lini pertahanan ini juga gampang dilewatin. Membiarkan lawan melakukan crossing, membiarkan lawan melakukan text on. Jadi sekarang kalau tim menghadapi City, targetnya udah bukan cuma bermain bagus, tapi menang. Karena winnable City ini gitu. Ya kemarin lawan Ipswich bisa menang 6-0, tapi kelihatan kan ke expose sekali City di hari kemarin. Artinya bahwa ada jelas masalah yang luar biasa. Kalau gini, dimensi pertahanan ya. Kalau lu nggak bisa ngepres lawan, paling enggak lu punya organisasi pertahanan yang rapi. Lu mengorganisasi sebuah defense areal defense yang rapi. Oke, lu bek kanan, di kanan, tengahnya ini. Jangan biarkan pemain walaupun hanya tinggi berapa? 170 João Neves bisa lepas seperti itu. Berarti kan ada organisasi pertahanan yang kayaknya bukan timnya Pep deh yang bisa sebolong itu gitu. Bahwa that's why gue bilang berkali-kali aneh dengan tim ini. Jadi ada hal yang membingungkan gitu. Oke, lu absen seorang Rodri, pemain yang tak bisa tergantikan di tim apapun, baik di timnas maupun di klub apapun klubnya gitu. Jadi ini pemain yang luar biasa. Yes, dia absen. Cuman kok bisa sehancur ini gitu City. Gue bilang hancur dari level City yang kita kenal sebelumnya gitu ya. Mungkin hancur City masih jauh di atas Arsenal, bagusnya masih, apalagi pasti di atas MU pastinya. Jadi buat gue ini hancur City dari City yang kita kenal gitu, level City yang setinggi itu. Ini sangat hancur, organisasi pertahanan jelek, kreativitas hampir nggak ada gitu. Yes, emang Foden bikin gol, bikin gol. Cuman kelihatan mereka nggak bisa tenang dalam memegang keunggulan. Ini udah 2-0 loh di kandang lawan Parc des Princes dengan riuh rendah supporter yang luar biasa, bisa comeback dan 4-2 gitu. Artinya bahwa mental juga kelihatan. Artinya bahwa dan yang paling jelas Bernardo Silva, Gundogan, Kevin De Bruyne. Ini bukan pemain yang kita kenal sebelumnya gitu. Bernardo yang seorang magician, bisa keeping bola, bisa kemana-mana, sangat versatile, pernah dipakai jadi bek kiri, ya kan, bisa bikin gol juga. Sekarang enggak. Ya Foden kan emang naik turun performanya kan, cuman ya dia bukan pemain yang terpenting. Gue sih Kevin De Bruyne masih menjadi pemain terpenting City dan dia menghilang dalam tanda kutip, dan itu sangat berpengaruh ke usia dan itu berpengaruh ke performa City juga. Dan ini kan baru 2 minggu lalu rasanya mereka hilang 2 gol dari lawan Brentford. Ya. Udah kemenangan di depan mata tapi 2 gol hilang begitu aja. Ini keadaan yang masih seger banget gitu sebenarnya bagi City. Dan gue ngerasa match fitness juga Pep Guardiola musim ini kurang jeli ya. Yang mana gue ngeliat beberapa kali Ruben Dias kayaknya udah ngelakuin hal ini. Ruben Dias kayaknya musim ini. Di musim ini berkali-kali dia bisa nawarin angin segar ketika dia dimainkan lagi. Tapi tadi malam dia 45 menit udah minta ganti. Dia yang minta ganti ternyata, bukan Pep Guardiola yang ganti dia. Jadi dia yang minta ganti. Kayaknya emang match fitness ada beberapa pemain yang terlalu terburu-buru untuk dimainkan gitu. Salah satunya Ruben Dias. Lalu terjadi juga di John Stones gue rasa udah di musim ini udah bukan lagi pemain yang bisa tampil 45 menit, bahkan udah nggak bisa diandalkan dia. Dia cuma bisa ngisi di sisa 20 menit, 25 menit. Jadi untuk lini belakang gue rasa semuanya lagi berpengaruh. Dan gue khawatirnya untuk masalah regenerasi City, ini bukan soal Walker harus diregenerasi doang. Gue khawatir De Bruyne juga udah mulai harus diregenerasi. Lini gelandang dua-duanya juga harus diregenerasi. Jadi terlalu banyak posisi yang harus diregenerasi. Dan bahkan walaupun sekarang si Ederson udah balik lagi ke posisi nomor 1, gue nggak yakin mereka si Ederson bakal sustain sampai akhir musim. Tetap aja gue rasa bakal ada rotasi-rotasi yang bakal dilakukan sama Ortega. Walaupun Ortega udah di ospek ya ketika lawan Brentford selesai dia domel-omelin. Tapi gue rasa ini bakal jadi siklus yang berulang sama City, khususnya di posisi penjaga gawang sih. Kalau tadi kan City negatif semua nih, tapi Paris Saint-Germain harus kita berikan kredit. Mereka sempat kesulitan tapi kemudian bangkit, dan pemain-pemain seperti Barcola tampil luar biasa. Kita lihat juga bagaimana situasi bagi Neves yang bisa bersinar. Dembele coming off the bench, dia sempat terkena kendala illness tapi impactnya juga instan, dan tentunya bagi sang pelatih istimewa karena mampu mengalahkan Pep Guardiola. To be fair, gue selalu bilang jangan anggap kecil tim yang bisa menang lawan tim yang jelek. Oke, Barcelona main jelek, City lawan main jelek. Cuman kalau PSG nggak bisa manfaatin ya sama aja bohong gitu kan. Bayangkan udah unggul, udah tertinggal 2-0 lah gitu. Tapi perubahan dilakukan oleh Luis Enrique, bermain lebih keluar, berani,
megang bola menghadapi City, tim yang selalu megang bola, membuat City nggak bisa apa-apa dalam tanda kutip, bahwa setelah unggul 2-0 kreativitas semua full dipegang sama PSG, pemain-pemain seperti Neves, Ruiz Luar biasa tadi Bang. luar biasa, Ya. terus juga Hakimi. Artinya bahwa ya ini tim yang jarang dapat pujian dari kita mungkin di sini, cuman semalam menghadapi City bisa bermain seperti itu, sangat terbuka, sangat bebas, bermain dengan nggak ada takut. Lu bisa nembus pemain City dari lini manapun, menciptakan 27 shot ke gawang City. Ini nggak semua tim bisa sih gitu. Mungkin Arsenal, cuman Diselipin Arsenal ya. cuman ya gue harus angkat topi sama Luis Enrique. Gue selalu, namanya tim jelek gara-gara pelatih, tim bagus pasti gara-gara pelatih. Jadi gue anggap bahwa semalam ya gue harus angkat topi buat Luis Enrique. Iya, gue sepakat sih. Dimana sebelum pertandingan ini dimulai, kita kan bahas City soal banyak jeleknya dari City gitu. Tapi City memulai pertandingan ini dari posisi yang lebih bagus daripada PSG sebenarnya dari segi klasemen. Jadi di menghadapi pertandingan ini, City jelas diunggulkan, tapi gue rasa tactical tweak, detail-detail yang dilakukan oleh Enrique tadi malam spot on. Dia memulai pertandingan dengan berani tanpa memainkan striker murni tadi malam berarti ya. Winger ditaruh di depan semua, tapi di menit 60-an dia ngerasa ini game yang sebenarnya mereka ketinggalan, tapi mereka ngerasa ini sebenarnya game yang bisa mereka menangin gitu. Dia ngambil resiko masukin Gonzalo Ramos di babak kedua. Ramos lagi. Nasi. Itu Ramos nasi gitu. Tapi itu gue rasa mulai kepikiran. Gue rasa itu substitution yang mengubah jalannya pertandingan, dan ini titik balik bagi PSG di Liga Champions gue rasa. Iya, subs juga aneh ya dari City semalam membuat situasinya mereka bukan memperkuat tapi kayaknya memperlemah, dan sekarang di klasemen Champions League juga begitu berbahaya untuk Man City. Next game-nya Club Brugge. Dan Club Brugge hanya membutuhkan 1 poin untuk bisa lolos dan memastikan lolos. City selesai. Dan ini justru ada pressure luar biasa untuk Man City menghadapi Brugge, dan mereka berpotensi untuk bahkan terlempar dari kompetisi yang sebenarnya mereka terlibat dalam penggagasan Super League beberapa waktu yang lalu kan. Tapi Super League digagas, maka berubah nih format Champions League. Nah sekarang justru mereka yang kesulitan untuk bisa lolos dari apa yang sepertinya mereka susun sendiri. Menarik sekali Bung Adi ya nih. Asik. Gue lihatnya dari apa yang tadi lu mulai, kalau sampai tim-tim kayak Madrid, City, Bayern nggak ada di playoff, Semuanya Super League. ya kan? Kalau nggak ada di playoff, kayaknya nggak ada yang nonton playoff deh. Jadi disisakan dalam tanda kutip beberapa tim unggulan. Konspirasi theory. Ini konspirasi teori. Karena kan gue udah negatif duluan sama UEFA ya. Gue sangat negatif gitu. Bang Anjar mana nih? Bisa nih ngobrol nih. Bisa Anjar nanti. Hati-hati loh, kemarin ngomongin ini tahu tahun depan dapat UEFA. Ya. Kan Siapa tahu. iyalah. Bang. Cuman gini, akan lebih seru kalau di playoff itu ada tim-tim yang kayak City, kayak Madrid, kayak Bayern gitu. Walaupun gue mengharapkan tim-tim kayak Madrid, Bayern, City juga langsung ke knockout gitu. Karena gue nggak pengen pemain-pemain ini tuh lebih tergerus fatigue-nya gitu, kesian Dia nggak Madrid. pengen ketemu juga Arsenal nih. Dihindarin. Lawan City. Nggak, lawan tadi Bayern lah. Ya balas dendam lah, nggak takut Arsenal. Liverpool doang yang Arsenal takut. Cuman ya ini bakal gua sih lihatnya dari gambar itunya gitu, bahwa ya mereka menggagas Super League dan diberikan tempat yang sekarang di bawah gitu. Bayangkan City 8 poin. 8 poin City di Liga Champion menghadapi tim-tim yang lawannya gitu, menghadapi Sporting Lisbon Amorim bisa kalah 4-1. Ya tim-tim yang harusnya bisa mereka menangkan tapi kesulitan sekali gitu. Yes, City emang lagi jelek. Cuman nggak harus sejelek ini. Itu sih. Dan mereka kan menangnya di musim ini juga cuma lawan Slovan dan Sparta Praha gitu. Menangnya meyakinkan, tapi emang dari segi format Champions League musim ini emang memungkinkan lawan-lawan jauh lebih berat, dan mereka kayak expose banget gitu. Terbukti mereka nggak pernah ngalamin yang namanya kesulitan di fase grup format lama gitu. Kecuali City era-era awal di era sini ya, di rezimnya mereka yang sekarang itu banyak kayak bobo gitu. rezim. Tapi setelah itu mereka selalu Bobo nyaman, rezim. selalu tampil nyaman lolos dari fase grup. Tapi terbukti bukan cuma City yang kesulitan, nyatanya tim-tim besar lain yang Jadi, nyaman kesulitan. Intinya lu nggak happy sama rezim yang sekarang gitu kan. Cuman Waduh. dari sekarang Jal. Dari tadi framing mulu ya Mas. masih sama, rezim City masih sama. Iya. Oh berubah dong. Halannya turun sekarang. Ada yang berubah dari rezim saat Turun ini. ke rakyat. Wah. Ke rakyat Manchester. Rakyat Manchester, Kamu iya ini. benar. Iya. Bahaya ini. Tapi tugas berat Pep juga masih terus berlanjut, karena nanti di weekend bakal ketemu Chelsea. Yang kemarin juga akhirnya meraih kemenangan perdananya di tahun 2025 di Liga Inggris menghadapi Wolves ya. Dimana nanti ini akan seberapa sulit nih Pep melawan Chelsea. Ini ada pekerjaan line up-nya.
Nunes masih di kanan. Perkiraan nambah 2 back ya padahal ya, si Kusanov dan juga Victor Reis. Harusnya udah ini ya, udah bisa Bisa langsung tersedia. tampil Sama mungkin Marmus juga sekalian. Marmus juga. Gue rasa sih itu pembelian-pembelian yang bakal menyegarkan skuad mereka sih, karena terbukti mereka emang butuh banget penyegaran. Tapi jelas ini pertandingan City juga walaupun kondisinya lagi begini, gue rasa setiap kali dia ketemu Chelsea selalu bisa tampil dominan gitu, nggak bisa. Calobah banget yang main. Mendingan lah daripada ACM Kemarin bagus, Iya. coba. Iyalah macam. Itu periode Yang lainnya pada kemana? Periode Chelsea Tosin kesulitan gitu-gitu. Tosin sempat bisa, tapi kan yang si andalannya Fofana sama Colwill, Fofananya cedera. Fofana Jadi cedera, ya. di periode yang tadi lu singgung Chelsea kesulitan menang di Desember sampai Januari kan karena Aciempong yang main di sana. Jadi gua rasa pemanggilan kembali Calobah nih bisa ngobatin sedikit lah setidaknya dari masalah lini belakang Chelsea. Dan jelas kalau sampai di harinya Jackson lagi bisa perform dan bisa menyelesaikan peluang-peluang dia dapat, gua rasa Chelsea punya peluang juga untuk menyulitkan. Kemarin City. agak off sedikit ya lawan Wolves ya, Iya. Jackson. Tapi juga harus diingat bahwa Wolves adalah tim yang cukup menyulitkan bagi Manchester United dan juga Tottenham karena bisa menang, tapi kemudian Lawan Arsenal. new manager bounce-nya sudah nggak kerasa lagi nih setelah kalah dari Chelsea. Dan bagi Pep bukan hal yang mudah. Chelsea punya ambisi juga pastinya untuk melukai lagi City, dan kalau sampai kalah lagi, lo ngeliatnya ini menjadi keadaan yang seperti apa buat persaingan di Premier League? Karena kan sempat di pekan lalu dengan kemenangan dia bisa boleh dikatakan baik lagi lah untuk conversation ke top 4. Tapi kalau kalah lawan Chelsea, In ideal world, di idealnya situasi seperti ini pelatih itu pasti dipecat. Idealnya. tapi kan Pep nggak mungkin dong. Tapi kan Pep nggak mungkin. Karena City ada kasusnya, ada situasi yang bla bla bla, kita nggak perlu jelasin. Jadi gue sih masih berpendapat bahwa emang City-nya pun lagi kayak menahan diri lah, atau emang ya ada situasi yang nggak bisa terjelaskan lah gitu. Karena apa yang bikin City sejelek ini gitu loh, bertahan mereka tiba-tiba aneh. Banyak banget itu, dan kalaupun nanti kalah lawan Chelsea, which is sangat amat terbuka peluang itu, Chelsea bermain di Stamford Bridge, ya walaupun performa kandang Chelsea juga yang nggak yang impresif banget. Ini Etihad ya, salah. Etihad ini kayaknya. Oh, di Etihad. Laga pembuka kan udah Stamford kan? Laga pembuka Stamford. deh. Oh, Ini Etihad salah ya. yang bikin itu tadi. Salah arah tadi. Salah. Anjar emang. Ya, lawan apalagi main di Etihad. Ya ini laga yang harus dimenangkan sama City sih. Iya, kalau lo lihat sekarang kan di Etihad mulai ada fans yang nonton, tapi mulai agak-agak ada bu terkadang terdengar juga, ada kritisi-kritisi untuk underperforming team seperti City. Sekarang seperti apa sih keadaan bagi koneksi antara supporter sama tim City sendiri? Gue rasa kalau gue ngebayangin jadi mereka, gue lebih senang pemain yang dibersihin ketimbang Pep Guardiola. Jadi dalam artian lebih baik pertahanin Pep Ini kebalik Guardiola. ya. Biasanya kan kalau tim bermasalah, Wah, tentunya pelatih yang jadi pelatih. korban. the easy way out. Dan Tapi paling gampang disalahkan juga biasanya. dan Pep kan bukan tipikal pelatih yang biasa dengan rebuild. Ini juga Iya. posisi yang alien karena di Barcelona dia nggak pernah rebuild. Di Oh, dia nggak Bayern pernah Munchen Pep juga seperti ini. nggak 3 rebuild. tahun, Tapi 3 sekarang tahun. dengan movement dia di transfer window di bulan Januari juga kan agak aneh gitu. Tapi Yep. yang diambil Victor Reis, kemudian juga Husanov, pemain-pemain muda yang bisa menjadi part of that rebuild. Mungkin bagi Reis akan di loan lagi, tapi kalau Husanov ready made untuk tampil di tim City gitu. Gue rasa itu harus coba dilakukan ya, karena itu posisi yang harusnya mereka segera perbaiki lini belakang, apalagi udah ada yang cabut kan. Walker udah kemungkinan besar dia bakal cabut, dan gue rasa ya City idealnya kayak begini. Bahkan ketika mereka musim Centurion pun mereka pertahanan paling bagus tapi tetap datengin Laporte. Di musim setelahnya mereka juara bertahan, mereka Fernandinho player of the season mereka, tapi tetap datengin Rodri. Jadi seharusnya mereka kayak begini, dan mereka kayaknya udah menyadari kesalahan mereka di bursa transfer musim panas lalu. Ini bukan soal personalnya yang main sih. Gue sih lihatnya organisasinya gitu loh, bahwa mereka nggak defend as a unit. Mereka Dan itu bukti ya, casing point tadi 37% possession mereka itu di luar dari karakter di luar karakter City. Tapi juga ketika dia nggak pegang kendali bola, maka defensively akan di-expose. Iya. Dan Begitu di-expose. mereka ada di posisi antara gitu. Iya. Kokoh banget di pertahanan. Benar. Attacking mereka nggak sesuai dengan harapan. Jadi di breakaway itu sangat-sangat lemah City. Buat tim lain boleh kalah possession football, tapi nggak buat City, karena City emang bermain dengan possession football. Di saat mereka menguasai penguasaan bola, berarti mereka menekan lawan. Nah, saat mereka kehilangan bola, artinya bahwa mereka kehilangan possession football, berarti ada yang salahnya tuh besar sekali dari tim ini. Dan ini bukan cuma absennya atau performa menurunnya 1-2 pemain, ini as a unit, termasuk Pep Guardiola juga gitu. Jadi yang terjadi dengan City saat ini buat gue ini sangat amat besar, sangat amat bukan hal-hal biasa aja, bahwa
Tadinya kita berpendapat bahwa ini hiccup doang kali, segame 2 game. Tohnya kan berlanjut 9 game dari keunggulan tiba-tiba kehilangan bahkan seri atau kalah. Ini hal yang besar dan gue yakin pasti di-address sama Pep dan ya dicoba mendatangkan beberapa pemain. Gue nggak yakin ini bakal menjadi obat. Harus bertahan, harus menyerang secara unit lagi. Dan pressnya non-existent sekarang. Haaland nggak bisa dihandelin buat press. Tapi gini bang, kalau soal City dan ball possession ya sebenarnya di musim mereka treble kan mereka juga udah nggak terlalu ngejar ball possession banget gitu. Gue inget ketika mereka datang ke Emirates mereka menang 3-1, abis itu mereka udah mulai nyaman-nyaman aja ketika tampil tanpa ball possession pun sampai akhirnya mereka dianterin sampai treble ya. Musim mereka treble lah, mereka musim yang udah adaptif. Pep Guardiola sadar mereka main dominan aja belum tentu ngasilin trofi UCL. Tapi di musim itu gue ngeliat sisi lain dari Guardiola, mereka bisa ternyata main tanpa ball possession, mereka tetap bisa memenangkan. Tapi dalam 1 tahun terakhir nggak ada Rodri, menurut gue dampaknya ngingetin sama Liverpool ketika nggak ada Van Dijk. Logikanya ketika Liverpool nggak ada Van Dijk, ketika back lu nggak ada, harusnya lini belakang lu yang gampang ke-expose. Tapi nyatanya di musim itu lini depan juga terdampak gitu. Lini depan juga jadi mandek banget. Dan gue rasa City dampaknya juga kayak begitu. Walaupun Rodri harusnya dampaknya dari segi lini pertahanan juga membaik, tapi lini depannya juga ikut terdampak karena Rodri kerap kali jadi pemecah kebuntuan juga. Jadi kalau bisa dikatakan pepatah ya, satu korek api bisa membakar 1000 pohon tuh ya. Kayak Rodri dan Van Dijk begini kasusnya gitu. Rusak secara struktur tuh, kolektivitas jadi runtuh satu persatu. Bawa pohon berarti Nottingham Forest. Wood. Nottingham Forest. Ya kan? Cuman enggak gitu. Gini jangan maksud gua bahwa tadi lu bilang ya City bisa kok menang tanpa penguasaan football. Tapi dari misalnya Liga 38, berapa game dia lebih menguasai? Mungkin 1-2 game menghadapi tim yang lebih gampang disakiti kalau pakai bahasanya Rizal, disakiti dengan counter attack ya dia counter attack gitu. Waktu lawan Inter juga lah. Kan golnya juga Rodri dari Inter begitu mendominasi bagus banget, tapi golnya begitu bisa City karena City adalah tim yang berbagai dimensi gitu. Jadi City tuh selalu mendapatkan pujian lah, gue nggak pernah hal yang negatif buat City. Jadi makanya begitu City kayak begini, gue sampai bingung gitu loh. Ada apa nih, makanya gue bilang ini nggak sekedar sepak bola gitu, bukan hanya soal sepak bolanya, ada hal lain gitu buat gue ngelihatnya, bahwa Pep nampak terikat tangannya, pemain juga nampak nggak sebebas itu. Iya tua, cuman pemain nggak semua pemain tua di City tanpa pengalaman. Dengan pengalaman ini buat gue sangat besar dan gue sih nggak yakin secepat itu di address-nya gitu. Ya bukan berarti nanti pasti kalah Arsenal gitu. Cuman ya karena kita tahu seberapa magisnya City, seberapa hebatnya Pep. Kita tahu bahwa ini situasi yang tidak, tadi kata Adi, ini alien sekali sih, hal yang tidak pernah dihadapi oleh Pep, dan benar sekali besar gitu. Mungkin nggak tahu. Hugo Viana udah datang belum sih? Untuk nanti habis belum kan? Ya ini bakal menjadi PR besar buat Hugo Viana nanti. Dan gue nambahin dikit, dan katanya Douglas Luiz juga dikaitkan sama mereka ya, dan gue rasa nggak heran kalau ternyata mereka nggak selesai di 3 pemain ini doang. Nyatanya mereka akan bergerak ke Douglas Luiz. Gue rasa itu kemungkinan yang akan terjadi karena masalah lini belakang jelas masalah yang harus diadres juga, dan Douglas Luiz proven sih menurut gue. Iya, ada juga yang proven Luiz. Victor Luiz back kirinya PSM. Paham banget ya. Beda. Oke, kita lihat aja sampai kapan Pep akan begini dan dengan Manchester City yang pasti buat besok, buat nanti Jebret Tim jangan lupa untuk nonton live reaction Timnas Indonesia menghadapi Yordania. Kita akan kembali tetap di Dewan Pandit Indonesia. Halo Jebret Tim. Buat penutup, ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.